warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Susanto Putrinaki, jurusan Biologi, Prodi Biologi Murni, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gerakan tropisme dan juga gerakan nasti pada tumbuhan. Gerak tropisme merupakan respon tumbuhan terhadap arah rangsangan lingkungan, yaitu pertumbuhan atau biasanya disebut dengan pemanjangan sel, menjadi tidak seimbang atau diferensial di beberapa bagian dari suatu organ. Dari sumber lainnya menyatakan bahwa gerak tropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, berdasarkan jenis rangsang yang diterima oleh tumbuhan. Gerak tropisme dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama fototropisme. Fototropisme merupakan pergerakan tumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Cahaya mempunyai dua efek pada fototropisme, yaitu pertama, cahaya bergerak sebagai pemicu terjadinya respon pembengkokan, lalu yang kedua, cahaya mengurangi kepekaan organ. Selanjutnya ada tigmotropisme. Tigmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, tigma yang berarti sentuhan. Tigmotropisme adalah respon tumbuhan terhadap sentuhan benda padat, yaitu dengan merambatnya tumbuhan mengelilingi sebuah tiang atau batang tumbuhan lainnya. Lalu ada gerak geotropisme. Gerak geotropisme merupakan gerak tumbuhan menuju arah gravitasi bumi atau geotropisme positif, atau bisa juga menjauhi gravitasi yang disebut geotropisme negatif. Geotropisme juga disebut gravitropi. Contohnya geotropisme positif adalah gerak ujung akar ke pusat bumi, dan geotropisme negatif gerak batang menjauhi pusat. Selanjutnya ada gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme adalah gerak tumbuhan menuju air. Contohnya yaitu gerak ujung akar menuju tempat berair. Lalu ada gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme adalah gerak tumbuhan ke arah rangsang berupa zat kimia. Contohnya yaitu gerak ujung akar menuju ke tempat yang mengandung banyak mineral. Selanjutnya ada gerak nasti. Gerak nasti merupakan salah satu gerak etionom, yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan luar. Lebih jelasnya, gerak nasti adalah gerakan yang dilakukan tumbuhan akibat perubahan tekanan turgor yang arah gerakannya tidak ditentukan oleh arah rangsang. Tekanan turgor sendiri merupakan tekanan air pada dinding sel. Jika tekanan turgor tinggi, maka kadar air akan tinggi, dan sel akan menggembung, tegang, dan kaku. Sebaliknya, jika tekanan turgor rendah, maka kadar air berkurang, dan sel akan kendur. Faktor penyebab perubahan tekanan turgor adalah perubahan suhu, intensitas cahaya, kelembapan, dan tekanan. Gerak nasti pada tumbuhan dibedakan menjadi 6, yaitu seismonasti, niktinasti, haptonasti, termonasti, fotonasti, dan nasti kompleks. Seismonasti atau tigmonasti. Gerak seismonasti ini disebut juga tigmonasti, yang merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh berubahnya tekanan turgor akibat adanya sentuhan atau getaran.
Contoh gerak ini adalah menutupnya daun putri malu atau Mimosa pudica jika terkena sentuhan atau getaran. Sentuhan menyebabkan kadar air di tempat tersebut berkurang. Akibatnya, tekanan turgor menurun yang menyebabkan daun mengerut. Beberapa saat kemudian daun akan kembali ke posisi semula setelah konsentrasi air di dalam sel menjadi normal. Sentuhan pada putri malu ini seolah-olah jatuh pingsan dan daun-daunnya tergulung erat. Proses jatuh pingsan tersebut hanya dalam hitungan detik, bahkan tidak sampai hitungan detik, sekitar 0,1 detik. Penyebaran reaksi terhadap rangsangan berjalan dari bagian atas hingga bagian bawah, antara 40-50 cm per detik. Sentuhan pada daun putri malu ini menyebabkan adanya aliran air menjauhi sentuhan sehingga kadar air berkurang dan tekanan turgor mengecil. Pulihnya turgor memakan waktu cukup lama, tergantung pada suhu dan keras halusnya getaran atau sentuhan. Selanjutnya, gerakan Nyctinasty. Gerak Nyctinasty merupakan gerak bagian tumbuhan yang disebabkan berubahnya tekanan turgor akibat adanya perubahan siang dan malam. Pada saat terjadinya gerakan tersebut, temperatur juga mengalami penurunan, sehingga mempengaruhi persendian daun atau pulvinus, dan tekanan turgornya berkurang. Akibatnya daun-daun menutup. Nyctinasty terjadi secara periodik, yaitu saat menjelang malam. Oleh karena itu, gerak ini juga bisa disebut dengan gerak tidur. Gerakan ini umumnya dijumpai pada tumbuhan polong-polongan atau Leguminosae. Tumbuhan ini akan menutup pada malam hari dan membuka keesokan harinya ketika matahari terbit. Selanjutnya ada gerakan Haptonasty. Gerakan Haptonasty adalah gerak nasty yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya pada sejenis tumbuhan perangkat lalat. Jika ada lalat menyentuh bagian dalam daun, maka daun akan merespon dengan menutup dan lalat terperangkap di antara belahan daun tersebut. Proses terperangkapnya lalat ini disebabkan oleh daun yang memiliki nerve-like signal atau rambut epidermis sensori yang dapat menimbulkan lalat terperangkap. Rambut sensori tersebut bergerak ke jaringan daun bercuping rangkap yang memungkinkan daun menutup dengan cepat sekitar 0,5 detik. Serangga kemudian dicerna oleh enzim dan dikeluarkan oleh daun untuk menghasilkan nitrogen dan fosfat bagi tumbuhan. Selanjutnya ada gerakan Thermonasty. Gerakan Thermonasty merupakan gerak nasty pada bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Contohnya bunga tulip yang mekar. Ketika bunga-bunga tersebut mekar, akan mengalami kenaikan suhu, dan ketika bunga tersebut menguncup, akan mengalami penurunan suhu. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan nasty kompleks. Gerakan nasty kompleks ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Contohnya adalah gerakan membuka dan menutup sel stomata. Gerak ini dipengaruhi oleh cahaya, zat kimia, panas, dan juga air. Sehingga gerakan tersebut dapat dikatakan sebagai fotonasty, kemonasty, thermonasty, dan hidronasty. Selanjutnya ada gerak fotonasty. Gerak fotonasty merupakan gerak nasty pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang mekar di sore hari, dan mekarnya bunga morning glory pada pagi hari dan waktu-waktu tertentu. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.